Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Happy weekend. Welcome back di Alts Update. Kali ini kita akan update untuk Cardano. Kemarin waktu saya upload tentang XRP, banyak banget yang request juga soal seputar Cardano. Dan lucunya pada bilang kayak Cardano dead, XRP pump ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya guys, kita nggak perlu kayak between coin tertentu kayak mana yang lebih ini ya, menurut saya masing-masing ada jalannya lah ya. Yang penting kalau bagi saya sih selama Cardano ada army itu masih siap untuk nge-hold, berarti kita tahu koin ini masih punya community, mereka masih punya money untuk bantu support Cardano supaya jaringannya itu bisa terus berkembang, terdevelop menjadi lebih better dan lebih better lagi. Nah, kita harus paham dulu nih guys bahwa kita itu sekarang invest di industri teknologi ya. Jadi blockchain ya, pokoknya jaringan dan lain sebagainya, ini semua itu adalah teknologi. Which means mereka butuh development, mereka butuh waktu. Dan kedepannya kita nggak tahu apakah mereka akan lebih canggih lagi development, apa yang mereka akan bisa berikan. Apakah cuma sebatas, ya pokoknya gas fee lebih murah, terus proses lebih cepat dan lain sebagainya. Apakah cuma sebatas itu atau bahkan mereka bisa even lebih better lagi, lebih scalability-nya lebih ditingkatkan lagi. Dan ternyata mungkin akan ada teknologi-teknologi atau mungkin semacam software atau apapun itu yang bisa membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Dan kita semua tahu ya, kalau misalnya nonton film kayak Terminator, lama-lama kan serem ya, kayak seluruh dunia itu bakal dikuasai sama robot ya. Bahkan seorang Elon Musk sendiri pernah ngomong bahwa AI itu adalah teknologi yang mengerikan karena dia bisa baca pattern, bisa baca behavior, dan terus bisa istilahnya lebih better lagi. Jadi kalau teman-teman mungkin kayak yang suka main catur ya, akan ada AI yang bahkan akan sulit dikalahkan sama manusia ya. Mungkin akan seperti itu situasinya. Jadi pertanyaannya adalah development daripada cryptocurrency ini ya, bukan kriptonya, maksudnya daripada project-projectnya ini, Aave, Solana, Ethereum, XRP, dan lain-lain ya, apakah akan menjadi lebih better lagi? Itu yang sebetulnya menjadi pertanyaan kita. Jadi kalau misalnya kita mindsetnya invest, berarti kita ngomongin ini untuk masa depan. Nah, itu sebenarnya challenge-nya. Karena ya pokoknya kalau kita ngelihat sekarang pergerakan ya, naik dikit, kita tuh udah happy gitu loh. Nah, kebayang gak sih kalau misalnya pada saat bull run? Nah, pada saat bull run itu banyak mengubah mentalitas orang-orang untuk istilahnya menjadi kurang begitu mengerti lah sama yang namanya investment ya. Apa yang mereka investment? Yang mereka tujukan tuh bukan invest sebetulnya, tapi gain capital ya. Jadi capital gain atau gain capital. Kalau misalnya kita ngomongin invest, harusnya mereka tahu buahnya itu biasanya nggak dalam waktu dekat ya. Sama aja kayak kita nanam bibit lah, perlu dikasih pupuk, perlu disiram setiap hari dan lain sebagainya ya. Itu sedikit opening atau intro untuk menjelaskan sebetulnya sedikit banyak situasi yang ada di Cardano saat ini. Jadi saya tadi dapat sebuah artikel Cardano Fossil Hard Fork ya. Ada beberapa atau 3 indikator yang akan menentukan launching date-nya dari si Fossil Hard Fork itu sendiri. Di sini ada pembahasannya. First of all, 75% of mainnet blocks have to be created by the final Fossil node candidate. Developers recently released Cardano node version 1.35.3 for use on the Fossil Dev net. According to input-output, this version will trigger the mainnet upgrade as long as developers do not stumble upon any technical difficulties. Jadi problem utamanya adalah kalau misalkan kita akan ketemu sama seperti apa, kalau kita bisa bilang ya istilahnya apa itu bahasanya, kayak mungkin problem ya, mungkin bug dan lain sebagainya ya. Jadi selama itu gak bermasalah lagi, harusnya sih fine-fine aja ya. Kedua dan ketiga dan seterusnya ya. Ini ada beberapa penjelasan ya. Tapi pada intinya guys, saya terus terang nggak terlalu paham dengan ya bahasa-bahasa IT lah kalau kita bilangnya gitu ya. Ini kan penjelasan tentang hal tersebut. Itu kita percayain aja sama timnya si input-output global alias si siapa namanya itu? Charles Hoskinson ya. Biarkan dia dan timnya yang bekerja. Kita di sini fokus terhadap apa yang kita bisa istilahnya manfaatkan lah dari situasi ini gitu. Kalau menurut saya sih simpelnya gini ya. Biar gimana pun ini upgrade. Kalian udah ngeliat sendiri kan, Ethereum itu outperform Bitcoin selama beberapa hari terakhir dan bahkan hari ini menyentuh 2000 ya. Walaupun kita udah ngelihat ada beberapa situasi dan kondisi di mana Ethereum mungkin naiknya akan mulai terbatas.
nyatanya guys, dia tetap pump sangat signifikan. Kalau misalnya kalian setuju, by the way, nanti akan saya buatkan sebuah video untuk memberikan update seputar Ethereum biar teman-teman dapat gambaran lanjutannya ya. Saya lebih banyak research tentang Ethereum justru saat ini karena menurut saya ini one in a lifetime ya, once in a lifetime opportunity yang namanya sebuah kripto ya. Kemudian kripto ini juga bukanlah kripto baru, tapi ini kripto yang bisa dibilang legend ya, udah lama banget ya. Kedua terbesar daripada Bitcoin, itu akan melakukan sebuah perubahan yang sangat signifikan. Jadi ini menurut saya adalah once in a lifetime opportunity sebetulnya buat Ethereum. Makanya saya banyak ngelakuin research dan ngelihat bagaimana behavior market menilai situasi ini. Dan sebetulnya nggak heran. Dan bahkan kalau saya boleh kasih sedikit pandangan or maybe prediction, ini bisa kayak 2 kali lipat gitu loh dalam kurun waktu maybe 2-3 bulan mendatang gitu. Kenapa? Karena ya seperti yang tadi saya bilang, once in a lifetime ya, ini adalah opportunity yang mungkin gak banyak orang istilahnya, bukan gak banyak orang ya, istilahnya banyak orang yang justru melihat. Nah sebenarnya relate dengan situasi daripada si Cardano sendiri. Jadi saya pikir gak ada salahnya kita mungkin sabar lah ya, istilahnya kita bisa bilang sabar sedikit lah terhadap apa yang dikerjakan oleh tim input output global ya. Kalau misalkan memang di sini adalah kalau saya bisa bilang di sini adalah memang kesempatan untuk kita bisa mendapatkan profit yang lumayan gitu ya. Well, at least kita harus sabar nunggu sih kalau menurut pandangan saya ya. Dan saat ini sebenarnya kalau misalnya saya boleh kasih sedikit tambahan, ini menarik juga ternyata. Per saya baru ngeliat ini ya. Ini langsung kelihatan ternyata ada potensi sebuah trend line yang terbentuk pada Cardano. Dan kalau misalnya kita lihat, menurut pandangan saya saat ini ya, dimana kalau misalnya Cardano hari ini bisa membuktikan kepada kita bahwa dia berhasil untuk close di atas area yang sebelumnya merupakan resistance, support, resistance, dan kalau dia berhasil for the first time setelah hampir lebih kurang dari 15 Juni ya, ini berarti udah mau 2 bulan ya, 2 bulan pas lah sekarang tanggal 13 ya. Itu berarti for the first time kita ngelihat Cardano bisa closing lagi di atas area resistance-nya, dan ini adalah resistance major, which means harusnya membuka peluang atau opportunity untuk si Cardano bisa naik mengejar minimal sampai kisaran level $0.63. Dan di bagian atas ini terdapat major resistance lagi yang terbentuk dari si trend line. Tadi saya sempat gambarkan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kalian bisa consider ini as a big atau huge head and shoulders pattern, dan kita sudah break dari neckline-nya, which means rebound ini harusnya menjadi sebuah potensi untuk retest terhadap neckline tersebut. Oke, nah itu kelihatan yang sekilas ya, yang saya bisa lihat. Nah, sekarang posisinya kan dia sudah breakout nih. Ini sebenarnya ada sedikit tips sih buat teman-teman. Kalau misalkan kita ngelihat sebuah market breakout tapi nggak terlalu signifikan, sebetulnya kita bisa menggambar sebuah potensi ya. Jadi kita bilang bukan kita bisa ngelihat ada sebuah pergerakan tersebut bisa berpotensi membentuk semacam rising channel ya, entah itu ascending channel or rising wedge pattern channel ya, beda-beda. Tapi yang pasti adalah kita udah ngelihat nih di time frame 4 jam setidaknya kita udah berhasil close di atas resist, dan sekarang posisi kita itu lagi bermain di atas range resistance tersebut. But at the same time, kalau kalian hubungkan antara highest point pada tanggal 20 Juli sampai ke 30 Juli, itu kita bakal ketemu sebuah trendline di bagian atasnya. Dan tentu saja kalau kita lihat dari segi RSI menunjukkan pasti ada yang namanya semacam negative divergence ya. Plus kalau kita lihat dari stokastiknya pun menunjukkan bahwa kita sudah memasuki territorial overbought, yang artinya perlu di-refresh dulu, either dia pullback, koreksi, mungkin testing ke area resistance-nya di atas range price ini, or bisa aja dia cuma sideways di atas ya, dan kemudian ter-refresh lah si indicator tersebut ya. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali kejadian, sudah beberapa kali. Nah cuman yang pasti kalau saya lihat pergerakannya, progresnya saat ini menurut saya sih cukup baik ya. Jadi ini kita gambarkan aja si potensi resistance yang tadi kita lihat pada time frame daily. Kalau misalkan seandainya dia breach-nya mungkin terbatas atau nanggung, ini bisa menjadi sebuah potential channel ya. Lebih kurangnya nanti gambarannya akan seperti ini guys. Artinya dia ada potensi naik sedikit lebih di atas lagi. Kalau saya extend, lebih kurangnya ya sebetulnya mirip-mirip lah sama yang tadi rising channel ya. Cuma bedanya kalau di rising wedge channel itu kita ngelihatnya dia berdasarkan tail to tail. Ini kalau misalkan teman-teman yang tariknya dari body to body, kita masih ada punya space kosong lah untuk dikejar di bagian atasnya, dan itu bisa sampai $0.57. Nah buat teman-teman yang trading, kalau saya personally, saya kebetulan sedang ongoing swing trade pada si Cardano, dan saya mau coba manfaatkan swingnya tuh sampai top of the swing trade ya. Jadi
Nah, saya pengen ngejar sekalian dari atas sini ya. Sebetulnya saya udah ada open position Cardano pada saat dia menunjukkan di sini ada semacam fake out ya. Karena resistance, maksud saya support yang terakhir di sini di bridge itu dengan cepat dia bisa recovery ya. Kemudian kita lihat pada prosesnya di time frame yang lebih kecil, ada opportunity untuk kita re-enter dan saya putuskan waktu itu untuk entry long, holding position saya sampai saat ini dan masih saya pegang sampai at least mungkin di kisaran menjelang fasil hard fork. Makanya saya pengen lihat juga nih teman-teman, apakah di sini Cardano ya, at least pada time frame daily bisa memberikan kita peluang loh sampai $0.63. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa merespon ya dengan baik si marketnya itu seperti case pada Ethereum saat ini ya. At least closing hari ini akan menjadi sebuah penentu juga untuk pergerakan Cardano dan hopefully kita bisa lihat closing Cardano itu di atas area resistance majornya. I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy the content, enjoy the information yang saya deliver ke teman-teman sekalian. Tentu saja kalian juga harus melakukan research mandiri supaya bisa mendapatkan informasi lebih akurat lagi. Barangkali saya ada beberapa yang ketinggalan dan miss ya. Saya rasa itu aja. Thank you teman-teman yang sekali lagi sudah support channel ini. Don't forget to give me your thumbs up dan subscribe channel ini supaya kita bisa ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice weekend and cheers. Goodbye. Dulu terakhir. Bye.